Halo guys, kembali lagi di channel HP by Cus. Langsung aja di video kali ini aku bakal sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngomongin suka duka pakai Infinix Note 12 VIP. Anjir, kaget coy. Kaget coy. Ya, oke, di sini aku bakal ceritain pengalaman pribadi aja, kesan-kesanku pakai HP ini selama hampir 1 bulan sebagai HP daily driver. Tuh kalian bisa melihat sendiri, HP-nya udah aku pasangin casing. Dan iya, kira-kira HP ini worth it nggak sih? Mengingat HP ini untuk brand Infinix ini harganya cukup fenomenal, yaitu hampir menyentuh 4 juta guys. Di seller resmi Infinix, jadi ini harga resmi ya, 3,9 juta 50 ribu gitu lah ya. Sebenarnya aku lagi bikin review tipis-tipisnya, tapi ditunggu aja dulu ya. Ini video simple aja. Sukanya pakai Infinix Note 12 VIP. Pertama, chargingnya kenceng banget. Ini bener-bener nggak bisa dibohongi sih guys. Buat kalian atau buat kita semua yang butuh HP kayak bisa diandalkan untuk berbagai kondisi kayak darurat gitu, dalam perkara chargingan Infinix Note 12 VIP ini menang banget. Karena ini diklaim dari Infinix bisa ngecas 0 sampai 100% cuman 17 menit. Cuman di pembuktiannya kemarin, seperti kalian lihat sendiri waktu aku bikin video pembuktian charging, itu 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 22 menit. Tapi itu udah melesetnya tipis ya guys. Maksudnya ya beda tipis lah dari yang diklaim dari Infinix, nambah 5 menit doang. Itu kalau kita ngecasnya dari 0 ya. Biasanya kita pemakaian harian itu kan rata-rata 15% itu udah di charging lagi kan. Itu kayak butuh waktu sekitar ya di bawah 15 menit gitu, 10 menit udah kayak terisi 90%. Ini HP bener-bener gila banget sih. Jadi fitur ini fitur yang the real paling bisa ngebantu kita buat harian. Jadi waktu kita kayak suka banget main game, terus HP-nya lowbat, tinggal charging 10 menit, istilah kata kayak full gitu. Istilah kata nggak tuh? Terus kayak kita jalan-jalan kemana gitu, ke traveling atau di mana gitu, pinggir jalan, terus kayak HP-nya lowbat, kita bisa mampir di SPBU atau minimarket gitu, numpang charging doang 10 menit udah terasa baterainya besar gitu, 90%. Jadi ya ini ngebantu banget fitur ini, dan belum ada di brand lain yang ngasih charging sekencang ini 120 watt itu di HP yang harganya kurang dari 4 juta. Dan fitur ini bener-bener ngebantu banget untuk keseharian. Oke, dan selanjutnya suka yang kedua di HP Infinix Note 12 VIP ini adalah dari segi internalnya, memorinya. Jadi ini benar-benar buat keseharian juga ngebantu, buat dipakai jangka panjang juga ngebantu, dimana HP kurang dari 4 juta udah ngasih internal segede gajah, enggak sih? Ini gedenya nggak tahu segede apa, yang pasti 256 giga itu masih gede banget di tahun 2022. Jadi kita itu bisa ngumpulin aplikasi yang banyak, terus bisa ngumpulin foto-foto yang banyak, video gitu. Jadi ini HP itu cocok buat kita yang suka ngumpulin foto, video, aplikasi yang cukup bebas tanpa pikir-pikir kayak HP-nya bakal memorinya penuh gitu. Ini worth it parah sih, recommended parah. Dan ya gitu, masih jarang brand yang ngasih memori segede ini di harga apa ya, kayak di bawah 4 juta gitu. Oke guys, selanjutnya yang ketiga yang aku suka banget di HP ini adalah dari segi desain dan body. Ya nggak tahu kenapa, secara tampilan aku seneng banget. Biasanya aku tuh kayak sama HP-HP baru yang harganya di bawah mid range agak kurang cocok. Tapi di HP ini aku sendiri ya seneng banget karena HP ini punya karakter guys. Pertama, kalian bisa melihat kalau memang udah ngikutin zaman, dimana desainnya itu udah kotak ya. Udah kotak di bagian belakang, jadi udah kayak Apple-Applean gitu kan, mengkotak. Terus modul kameranya juga punya punya ciri khas dengan gede banget tuh, kotak gitu. Jadi untuk desain cakep, untuk warnanya juga bergradasi, bisa berubah-ubah gitu. Kadang kalau kena cahaya mengkilap-mengkilap, tapi kalau dari sisi mana gitu kayak kelihatan warnanya pekat seperti ini. Jadi ini bagus. Terus HP-nya juga nggak berat. Pegangannya itu enak, untuk layar segede 6,7 inch ini cuman beratnya di bawah 200 gram. Ini enak, terus tipis. Nah, untuk tampilan depannya juga bagus, layarnya udah cukup simetris. Masih jarang di HP harga segini
Rata-rata biasanya bezel bawahnya itu agak tebal, tapi di HP ini sudah termasuk simetris. Jadi memang dari segi desain dan body aku seneng. Pakai HP ini nggak tahu kenapa, aku sendiri pede guys. Aku sendiri pede, nggak kayak minder-minder gitu. Wah, HP Infinix itu brand apa gitu. Tapi ya enak dipandang dari depan, dari samping, dari belakang, cakep aja gitu. Oke guys, selanjutnya yang aku suka banget di HP ini berdasarkan pengalamanku selama 1 bulan adalah kameranya. Ya di sini aku bukan notice pada 108 MP, bodo amat sebenarnya sama resolusi. Tapi yang aku suka ada dua di bagian kamera ini. Pertama, untuk perekaman videonya udah bisa ngasih video yang stabil dan ini bagus. Biasanya aku kalau ngandelin perekaman video tuh jelas aku nyari HP mantan flagship ya, karena stabilisasi gitu bagus. Tapi di HP ini yang bukan flagship-flagshipan, harganya masih di 3 jutaan. Ini videonya ternyata sudah ada stabilisasi guys. Tuh kalian bisa melihat sendiri, ini stabilisasinya ada. Dan itu ngebantu banget perekaman videonya jadi stabil. Kalian bisa melihat sendiri aja sampel videonya seperti ini. Ya ini jadi enak buat bikin story, buat bikin konten tipis-tipis. Minimal gambarnya gak guncang-guncang. Itu sebuah hal yang bagus lah. Terus satu lagi bagian kamera, aku seneng banget dengan fitur mode malamnya. Bener-bener gila sih. Aku sendiri udah make mode malam di beberapa HP tuh banyak, tapi nggak tahu kenapa sejauh ini masih seneng dengan mode malam di HP Infinix. Nih aku kasih tahu sama kalian sebentar. Tuh kalian bisa melihat sendiri untuk foto yang depan rumah gelap seperti ini. Ini kan kalau pakai lensa normal ya gitu hasilnya kurang enak dilihat. Tapi waktu pakai mode malam jadi seperti ini. Gila sih. Ini tanpa aplikasi tambahan, tanpa settingan yang beribet, cuman pakai mode malamnya aja di settingan kamera gitu. Gambarnya jadi yang gelap seperti ini jadi cetar gitu, terang, warnanya juga hidup meskipun gak natural, tapi ini ya buat keseharian bagus banget gitu. Dan untuk mode malam yang pencahayaan yang gak gelap-gelap banget juga menurut aku bagus. Terus kameranya juga bagus guys untuk malam hari, nggak tahu kenapa. Kalian bisa melihat sampel-sampelnya aja seperti kalian lihat itu. Kayak minim noise, terus suaranya juga masih bagus. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya aku seneng lah dengan kamera Infinix Note 12 VIP ini. Oke guys, mungkin 4 tadi aja yang paling aku suka di HP ini. Pertama, charging yang kenceng banget. Terus selanjutnya memori yang gede banget di harganya. Terus kayak dari segi kameranya masih oke termasuknya. Terus dari segi desain dan body yang masih aku seneng dilihat dari belakang, samping, depan gitu, model layarnya bagus. Mungkin kalian ada yang bilang, bang itu layarnya juga bagus bang, udah AMOLED, terus kayak performanya juga MediaTek Helio G96 yang udah siap game berat gitu, terus kayak speakernya juga udah stereo. Ya ini itu bagus sih, tapi itu udah kayak hal wajar di harga segini. Ya itu kayak ya udahlah gitulah. Tapi yang aku suka banget tuh ada 4 tadi. Nah sekarang aku bakal ngomongin hal yang kayak dukanya di HP ini, yang bisa dikatakan untuk HP harga 4 juta ini masih ngalamin hal seperti ini gitu loh. Pertama, jelas HP ini belum 5G. Ya ini jadi catatan banget buat kita semua yang punya budget hampir 4 juta tapi mau beli HP ini buat dipakai jangka panjang tuh agak kurang enak ya, karena jaringannya belum bisa 5G, masih 4G aja. Chipsetnya nggak mendukung buat jaringan 5G ke depannya karena masih MediaTek Helio G96 yang belum support 5G gitu. Jadi ya ini HP tuh ya agak ketinggalan dari segi jaringan guys, dimana brand lain di harga 3 juta bahkan 2 jutaan mulai ada yang ngasih jaringan 5G gitu meskipun speknya dipotong-potong. Ya gitu sih, duka pertama buat dipakai jangka panjang jaringannya kurang bisa mengikuti gitu. Masih 4G aja, terbatas dan nggak bisa diupdate sama apapun gitu karena chipsetnya belum mendukung. Oke, selanjutnya yang kedua dukanya adalah dari segi UI. Ya memang Infinix ini mirip-mirip sama Xiaomi ya, dimana UI-nya itu kadang orang-orang yang netizen agak kasar itu bilangnya kayak masih ngebug atau kayak UI-nya itu kurang stabil. Dan di Infinix ini juga aku masih rasain sih. Kayak di home screen aja kalian bisa melihat sendiri. Untuk balik ini nggak bisa guys.
slide ke bawah, slide ke atas gitu nggak bisa, jadi harus pakai tombol kembali. Jadi agak sedikit repot untuk user interface-nya gitu. Dimana brand lain atau merek lain atau UI lain gitu ya tinggal sliding balik gitu. Di sini ya kurang enak pakai tombol kembali kalau di sini. Terus selanjutnya di sini juga untuk settingan brightness-nya nggak tahu kenapa ini agak kurang bagus lah, dimana terangnya itu hanya waktu di 80% ke atas, tapi waktu ke bawah ini kayak kurang enak tuh. Tuh. Dimana 50% setengah brightness ini nggak terang sama sekali coy, padahal ini di dalam ruangan. Terus naik ke atas juga belum terang, tapi kalau waktu di 80 ini baru ceder. Nah di sini nih, jadi aku jarang sih ngalamin settingan brightness yang agak sedikit kurang bagus di handphone lain yang pernah aku coba. Biasanya ya dari bawah ke atas yaitu stabil, naiknya itu tipis-tipis. Tapi di sini naiknya nggak terasa, kecuali di sini nih 70 atau 80% tingkatan baru nih brightness nih. Geser dikit doang cerah banget gitu, jadi kurang stabil. Dan kadang-kadang memang juga brightness-nya nggak tahu kenapa suka nurun sendiri. Ada satu lagi pada settingan kamera, yaitu pada fitur stabilisasinya. Ini kalau mode seperti ini kan mati, kalau mode seperti ini aktif. Nah pada suatu hari di sore yang cukup terik, anjay, istilah kata ya itu aku matikan stabilisasi karena sempat rekam video 2K. Kalau 2K kan gak bisa stabil ya. Terus aku turunin resolusi ke 1080p dan 1080p gitu kan. Terus stabilisasinya aku aktifkan. Dan waktu aktifkan gak tahu kenapa waktu aku bikin videonya gak stabil guys, sampai beberapa menit gitu, sampai beberapa video aku tag emosi sendiri, HP-nya gak bisa ngasih video yang stabil padahal fitur stabilisasinya sudah aktif. Sampai akhirnya HP-nya harus dimatikan dan diaktifkan lagi, baru itu videonya baru stabil. Terus ada lagi sebenarnya guys, waktu closing aplikasi yang lagi berjalan gitu, waktu di mode refresh rate layar yang tinggi, nggak tahu kenapa kadang ini nutup aplikasi. Nah tuh kayak gitu tuh, kadang nggak sekali geser langsung tadi tuh langsung nutup gitu. Itu sering banget aku rasain guys. Nah kayak gitu waktu layar di mode 120 Hz ya. Kalau di 60 Hz tuh masih lancar-lancar aja. Itu sedikit kurang enak di UI sama sedikit ada bug gitu. Nah selanjutnya duka yang terakhir ini sebenarnya sih duka yang gak duka banget, alias kayak lebay dikit sih, dimana baterainya memang gak seawet HP zaman sekarang gitu, dimana rata-rata udah 5000 mAh, HP ini malah ngasih baterai cuman 4500 mAh. Nih kalian bisa melihat sendiri. Dan untuk daya tahan baterainya sebenarnya sih aman aja kalau kita pakai layar yang refresh rate-nya itu bukan tinggi. Waktu kita turunin ke yang otomatis gitu atau 60 Hz itu bisa kuat seharian lah. Screen on time-nya itu di atas 6 jam. Tapi kalau pakai 120 Hz ini screen on time-nya itu yang aku rasain di sekitar 5 jam aja. Nih. Tapi untungnya ketolong sama chargingnya yang gila banget, kayak ngecas bentar udah full gitu. Oke guys, mungkin segitu aja dulu untuk sharing kali ini ngomongin soal suka duka pakai Infinix Note 12 VIP yang aku rasain pakai HP ini selama 1 bulan. Dan menurut kalian gimana untuk HP yang harganya hampir 4 juta? Apakah HP ini worth it atau tidak? Ya kalian bisa berkomentar aja lah. Video sekian aja dulu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.